Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sesmerni dengan NIM 2003015000026 kelas PJKR. Salam olahraga. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar perkembangan moral. Nah, yang pertama yaitu studi perkembangan moral. Studi perkembangan moral adalah sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses apa manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. Berbagai kajian menunjukkan bahwa studi perkembangan moral merupakan persoalan yang rumit dan sulit untuk dipahami. Dikatakan sulit karena sedemikian kompleks ruang lingkup masalahnya. Selain memang masih terdapat perbedaan pandangan antara dua aliran dalam memahami isu moral. Ada dua perspektif model teori untuk memahami isu moral, yaitu model teori internalisasi dan konstruktis. Model internalisasi mencakup teori psikoanalitik dan teori pembelajaran sosial. Nah, yang pertama itu perkembangan moral Piaget. Sebagai orang pertama yang mempelajari pertimbangan moral dari sebuah pendekatan kognitif moral, Piaget pada tahun 1932 merumuskan sebuah model dan teori yang menekankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasi dua kategori besar perkembangan moral, yaitu tahap heteronomi moralitas dan aturan memaksa, dan tahap otonomi moralitas dan aturan rasional. Piaget 1932. Nah, yang kedua yaitu perkembangan moral Kohlberg. Lawrence Kohlberg pada tahun 1981 dalam kegiatan penelitiannya di Universitas Yale dan Universitas Harvard mengembangkan lebih lanjut teori Piaget, dan selama 30 tahun ia mencoba mengkaji bagaimana orang belajar dan mengembangkan moralitas. Kohlberg mengembangkan teori tahapan moral dan Piaget dengan menyatakan bahwa perkembangan moral mengikuti satu pola. Nah, tahap pertama yaitu tahap kepatuhan karena takut pada hukuman. Tahap kedua yaitu mematuhi peraturan untuk kepentingan sendiri karena yang lain berbuat demikian. Bagian B yaitu tahap konvensional, terdiri atas yang pertama yaitu ditandai dengan perilaku baik sebagai bentuk reaksi sesuai dengan harapan orang dewasa. Yang kedua yaitu tahap keempat, anak secara sadar mempertahankan sistem sosial, tugas untuk keteraturan sosial dan keteraturan masyarakat. Yang ketiga yaitu pasca konvensional, terdiri atas tahap kelima, anak melakukan kontraksi sosial dengan lingkungan sosialnya. Yang terakhir yaitu tahap keenam, perilaku anak didasarkan pada etika univers, yaitu konsisten. Bagian B yaitu aplikasi penalaran moral dalam olahraga. Isu sentral yang sering terjadi dalam kegiatan olahraga adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik oleh atlet, pelatih maupun masyarakat luas. Perilaku tersebut ada yang sudah direncanakan sebelumnya, ada yang spontan karena tidak dapat mengendalikan emosinya, ada pula yang dilakukan tanpa didasari oleh tiba-tiba masuk ke dalam perkelahian massal dan sebagainya. Contoh proses tersebut tidak akan terjadi apabila seluruh pelaku olahraga dapat memahami dan mengaplikasikan penalaran moral dalam olahraga. Untuk lebih rincinya tentang aplikasi penalaran moral dalam olahraga, berikut ini disajikan 3 subbagian dari penalaran moral. Yang pertama yaitu kesadaran untuk bermain sportif, kedua mengetahui, menilai dan berbuat, yang terakhir yaitu implikasi dalam praktik. Ketiga subbagian ini akan dijelaskan sebagai berikut. Aplikasi penalaran moral dalam olahraga. Yang pertama yaitu kesadaran untuk bermain sportif. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, sejak awal pertandingan pemain A berniat untuk mencederai
mencederai pemain lawan yang diketahui merupakan pemain inti. Nah, yang kedua yaitu mengetahui, menilai, dan berbuat. Yomas Likhona dalam karyanya Education for Character menjelaskan bahwa seseorang harus memiliki kualitas pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Ketiga komponen ini penting untuk mengembangkan watak yang baik. Pada komponen pengetahuan moral terdapat unsur lainnya, yakni kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, perbuatan keputusan. Pengetahuan moral merupakan satu fase kognitif dalam belajar tentang isu moral dan bagaimana memecahkannya. Tahap ini berkenaan dengan pengetahuan tentang isu moral dan dilema, mengetahui apa yang menjadi keyakinan dan memberlakukan nilai berkaitan dengan dilema, dan akhirnya mengetahui bagaimana membuat pertimbangan sehubungan dengan dilema sampai akhirnya ditemukan hal yang baik untuk dilakukan. Adapun komponen perasaan moral terdiri atas kesadaran hati nurani, harga diri, empati, kecintaan terhadap yang baik, pengendalian diri, sementara komponen tindakan moral terdiri atas kompetensi, kemauan, dan kebiasaan. Yang ketiga yaitu implikasi dalam praktik. Sampai muncul pertanyaan pokok terkait ketiga faktor di atas, mengetahui, menilai, dan berbuat. Bagaimana penerapan ketiga faktor tersebut dalam situasi olahraga? Ketiga fase itu mempengaruhi keputusan moral. Berkaitan dengan persoalan ini, sangat penting untuk dihayati bahwa olahraga dan pendidikan jasmani adalah kegiatan yang tidak bebas nilai dan justru merupakan gelanggang untuk membina moral. Coba bayangkan, meskipun Anda tidak pernah bermain golf, namun perlu dipahami kegiatan olahraga itu merupakan sebuah cabang olahraga yang benar-benar menuntut sportivitas. Setiap sentuhan atau pukulan terhadap bola semuanya memiliki arti, karena permainan ini menekankan pada performa dalam bentuk jumlah pukulan sesedikit mungkin hingga bola masuk ke dalam lubang yang dihitung sejak pukulan pertama. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.